Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak masih diberikan kesempatan untuk membuat sebuah video mata kuliah pemrograman 3 khususnya tentang operasi teks. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan file reader dan file writer pada pemrograman Java. Sebenarnya, pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan dari sebelumnya yang sudah membahas tentang input stream. Nah, ini adalah kelanjutan dari pembahasan selanjutnya sehingga kemungkinan ada beberapa kesamaan mengenai cara atau teknik dari pembuatan program yang menggunakan kelas file reader dan file writer. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya teman-teman itu mampu untuk memahami dan mengimplementasikan bagaimana caranya untuk penggunaan kelas file reader dan juga file writer dalam mengoperasikan sebuah teks atau kalimat di dalam bahasa pemrograman Java. Ya. Ini sebagai pengantarnya, ketika Anda ingin memproses data bertipe karakter, maka Anda perlu melakukan operasi typecasting untuk mengubah tipe byte menjadi char. Jika Anda menggunakan kelas reader, writer, atau turunan dari kelas ini, pengkonversian tipe data tidak lagi diperlukan, sebab kelas tersebut dirancang secara khusus untuk menanggapi atau untuk menangani operasi berkas teks, mengingat elemen teks adalah karakter. Jadi ada perbedaan mendasar antara antara perkuliahan sebelumnya dengan perkuliahan saat ini. Pada perkuliahan sebelumnya adalah membahas tentang input stream. Sementara kalau pada saat ini adalah menggunakan file reader. Nah, di mana perbedaannya? Nanti Bapak akan sampaikan setelah definisinya. Definisi file reader. File reader merupakan kelas yang dirancang untuk menangani pembacaan isi file dari sebuah file teks. Ingat ya, untuk menangani pembacaan isi file dari sebuah file teks. Mengenai masalah teknik atau teknis, nanti caranya dari file reader saya akan sampaikan. Kelas ini ada di dalam package java.io, sehingga sebelum teman-teman membuat sebuah script di dalam statement, bagaimana caranya untuk menyimpan atau memanggil atau membaca isi dari sebuah file, maka teman-teman tuh harus mengimportkan dulu package-nya. Package-nya itu adalah java.io. Konstruktor dari file reader itu ada dua ya, ada file reader, file object file, dan juga file reader string patch file. Jadi ada objeknya dan juga ada yang mengarahkan kepada alamat dari file itu sendiri. Oke. Kemudian ini definisi dari file writer, karena pada pertemuan ini kita akan membahas dua ya, yaitu definisi file reader dan juga file writer. File writer adalah kelas turunan dari package java.io, sama ya. Jadi sebelum teman-teman membuat sebuah statement, nanti script di dalam sebuah program yang teman-teman buat, maka sebelumnya itu harus mengimport dulu java.io-nya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jikalau kita belum mengimport java.io nya terlebih dahulu? Maka itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena sebuah kelas-kelas yang ada atau keyword-keywords yang ada di dalam program tersebut yang kita menggunakan kelas-kelas file writer itu belum terpanggil jikalau importnya itu tidak dilakukan, sehingga itu wajib atau harus untuk dilakukan. Nah, kemudian konstruktornya ada hampir mirip ya, ada cuman perbedaan dari kelasnya aja. File writer, file object filenya, kemudian file writer string patch filenya, kemudian file writer string patch file sama boolean f1. Ini adalah hanya cara mengenai penulisan saja. Ini ada file reader versus file input stream. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwasanya ini hampir ada kemiripan antara file input stream dengan file reader, yaitu sama-sama untuk membaca, gitu ya, isi sebuah file atau isi data di dalam sebuah file, khususnya yang txt yang akan kita bahas. File reader dan file input stream itu adalah memiliki fungsi yang sama, yaitu membaca isi
isi dari sebuah file, ya. Dan file tersebut ada di dalam sebuah path tertentu, sehingga sebelum kita mengoperasikan isi dari file ya, maka kita harus tahu dulu path-nya ada di mana. Nah, setidaknya ada 3 perbedaan ya, antara file reader sama file input stream. Yang pertama ditinjau dari hierarki tipenya. File reader diturunkan dari kelas reader, sementara file input stream adalah turunan dari kelas input stream. Jadi ini sudah jelas ya, turunannya pun ini sebenarnya ada perbedaan turunan atau silsilahnya. Tujuannya, file reader dimaksudkan untuk membaca data teks, sedangkan file input stream untuk membaca data biner. Ini jelas sangat mencolok ya antara data teks dengan data biner. Ya. Yang ketiga, dari metode. File reader dapat membaca satu atau beberapa karakter pada satu waktu di dalam array. Sementara file input stream dapat membaca satu atau beberapa byte pada satu waktu dalam array byte. Kita fokus terhadap apa itu teks dan apa itu byte atau bilangan biner. Nah, ini yang perbedaan yang mencolok antara file reader dengan file input stream. Selanjutnya, ini adalah saya akan sajikan mengenai contoh dari implementasi dari file writer. Nah, 5 langkah praktis nih. Jadi teman-teman tuh sebenarnya harus memiliki metode ya bagaimana caranya untuk mengimplementasikan file reader dan juga file writer. Sekarang kita untuk file reader dulu. Ya. Pertama, membuat dan menentukan variabel yang diperlukan untuk pengoperasian. Jadi teman-teman tuh sebelum membuat sebuah program atau sebelum membuat suatu OS tertentu, teman-teman itu minimalnya harus tahu dulu kira-kira saya akan membuat perhitungan apa saja, atau kira-kira saya memerlukan variabel apa saja. Nah, makanya sebelum kita benar-benar membuat semua skripnya, kita harus punya ancang-ancang terlebih dahulu, kira-kira variabel apa saja sih yang akan saya perlukan di tengah-tengah program nanti. Ya, jadi persiapan dulu yaitu membuat dan menentukan variabel yang diperlukan. Implementasinya bagaimana? Saya akan berikan contoh nanti. Yang kedua, menentukan file target dengan menggunakan konstruktor file reader. Nah, ini kita juga harus tahu dulu letak atau posisi filenya ada di mana. Misal apakah ada di drive C atau mungkin di drive D, kemudian di dalam folder mana. Kita harus tahu dulu nih di mana letak file tersebut. Jadi yang pertama menentukan variabel, yang kedua adalah menentukan path atau lokasi sumbernya. Yang ketiga, membuka atau membaca dan membagi isi file menggunakan metode read atau read line ke variabel yang diperlukan. Nah, ini di contoh nanti kan tentang contoh nilai ya. Di dalam file tersebut itu ada sederetan angka-angka. Nah, sederetan angka-angka tersebut teman-teman bisa pilih-pilih dari huruf pertama sampai ketiga atau mungkin huruf 4 sampai ke 5 dan seterusnya. Jadi ini membuka, tahapan yang membuka file dan kemudian membagi-bagikannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat operasi terhadap variabel yang sebelumnya sudah dibuat dan diisi dengan data. Jadi setelah teman-teman menentukan variabel A, variabel B, variabel C, atau mungkin variabel UTS, variabel tugas, variabel UAS, dan lain-lain, silakan teman-teman tentukan operasinya. Nah, langkah terakhir adalah menutup stream menggunakan metode close. Jadi, jikalau program sudah dirasa selesai, maka jangan lupa untuk menutup program tersebut dengan menggunakan kata kunci atau keywords close. Oke, ini contoh kasus ya. Contoh kasusnya adalah, perhatikan, Anda akan membuat sebuah program untuk menghitung nilai akhir mata pelajaran. Jadi, misalnya pemrograman 3, ada nilai UTS, ada nilai tugas, dan lain-lain. Misalnya, nilai akhir tersebut terdiri dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dengan presentasi yang berbeda. Jadi, sumbangsih presentasinya tiap nilai itu beda-beda. Misalnya tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Misalnya, gitu ya. Kemudian, maka langkah pertama adalah membuat file txt yang berisi urutan nilai tugas, UTS, dan UAS tiap mata pelajaran. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini sumber filenya. Nah, ini lihat ya. Di sini saya sudah membuat sebuah contoh. Gambar di atas adalah contoh isi dari file sumber yang akan digunakan untuk contoh implementasi atau penggunaan file reader. Pertama perhatikan ada 08, 7077 kan gitu ya. Nah, ini lihat. 08, 007, 007, dan kemudian 00. Ini tuh jangan dianggap tidak memiliki arti. Ini tuh memiliki arti. Nah, nanti teman-teman pemanfaatannya akan dilihat dari kemudian nih. Coba lihat. Ya, ini adalah barisan-barisan angka yang akan kita manfaatkan. Gitu ya. Nah,
coba lihat. Dari 08 ke 07. 08, nah 0,070 ya, 070. Nah, ini memiliki arti nilai tertentu. Nah, ini coba lihat. 3 angka pertama, 3 angka kedua, 3 angka ketiga, ya. Ini adalah memiliki nilai arti masing-masing, fungsi masing-masing. Misalnya 080 untuk tugas, 070 untuk UTS, 070 lagi untuk UAS, dan 0 kita tidak memiliki arti sama sekali. Boleh nggak dihilangkan? Boleh saja, silakan. Oke, kita next. Ya. Ini adalah contohnya yang sudah saya buat. Jadi yang pertama adalah tadi membuat variabelnya. Jadi ada string, itu ada string, misalnya ada nanti string, ada string mata kuliah atau apa gitu ya. Nanti itu membuat stringnya. Kemudian ini kalau string di sini digunakan untuk string file sumber ya. Kemudian ada integer, tugas, UTS, UAS. Nanti tapi kalau saya harapin ya ini tuh kan untuk bilangan bulat ya. Kalau misalnya sudah pasti nilai tugasnya bilangan bulat, UTS bilangan bulat, misalnya dari rank 1 sampai 100 ya nggak apa-apa pakai integer. Kemudian double. Kenapa pakai double? Karena kemungkinan besar nanti akan ada nilai angka di belakang koma. Jadi harus nilai double nilai gitu ya. Kemudian kita lihat file reader fr sama dengan new file reader, kemudian d latihan nilai txt. Ini adalah menentukan path filenya, path file sumber. Sumbernya ada di mana? Ini adalah sumbernya ada di drive D berarti ya, folder latihan. Nama file adalah nilai.txt. Kita cek lagi. Ini adalah proses pembacaan. Membuka, membaca, dan membagi isi file ke variabel. Coba lihat ya. Tugas sama dengan integer, parse integer, string, misalnya gitu ya. Saya akan contohkan. Ini ya. Tugas sama dengan ada ini ya. Oke. Sorry. Nah, ini ada integer, parse integer, string, substring 1,3. Harus diingat ini memiliki arti. Gitu ya. 1, 3 itu menunjukkan urutan pertama dari angka yang tadi saya sampaikan, yang 08, 070 gitu ya, itu memiliki arti. Itu berarti mulai dari angka ke-1 sampai dengan angka ketiga. Startnya pertama sampai yang ketiga. Ini memiliki artinya demikian. Jadi teman-teman juga harus paham tentang hal itu. Nah, oke. Kemudian di sini ada pengoperasian, membuat operasi variabel dan menampilkannya. Jadi ada nilai sama dengan 20 kali tugas ditambah 30 kali UTS plus 50 kali UAS. Ini menunjukkan bahwasanya nilai tugas tersebut sumbangsihnya adalah 20%, UTS 30% dan UAS 50%. Itu per 100 ya. Ini adalah sistem out, itu adalah untuk menampilkannya. Jadi ini menampilkan, jadi untuk menampilkan nilai hasil pengoperasian tadi. Nah, terakhir adalah menutup program. Ini jangan lupa nih, ini penting. Jadi BR class inilah untuk menutup bahwasanya program tersebut sudah selesai. Oke, itu adalah contoh validator dan ini hasilnya, gitu ya. Dari script yang tadi yang ini, ya. Nah, ini adalah memiliki hasil seperti ini. Nah, ini lihat tugasnya 80, gitu ya. Tugasnya 80, UTS-nya 70. UAS 70 kan gitu ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 72,00. Nah, ini adalah contoh hasil dari tadi. Urutan angka yang ada di file sumber sudah dipisahkan berdasarkan kebutuhan. Penentuan float variabel menggunakan substring. Tadi ada substring dalam kurung 1,3 kan gitu ya. Itu adalah penentuan untuk memisahkan file atau memotong file. Atau sorry bukan memotong file, memotong string. Proses aritmetika disesuaikan dengan variabel dan formula yang sudah ditentukan. Jadi proses aritmetikanya adalah seperti tadi. Ada sumbangsih tugas 20%, 20%, 20 dikali tugas, ditambah 30 kali UTS, ditambah lagi 50 dikali UAS. Misalnya begitu ya. Kemudian bagi rata-ratanya ada berapa. Nah, inilah contoh dari bagaimana caranya untuk membuat file reader dan juga untuk menampilkannya di dalam program yang teman-teman buat. Nah, oke. Kemudian yang terakhir adalah tentang file writer. Langkah praktis
praktisnya sebenarnya hampir sama, cuma mungkin ada beberapa perbedaan sedikit saja. Misalnya yang pertama, membuat dan menentukan variabel jika diperlukan untuk proses operasi. Nah, ini tidak wajib. Kalau misalnya hanya untuk menulis ke dalam sebuah blok file atau menulis ke dalam satu buah file, maka kita tidak wajib sebenarnya apakah harus ada operasinya. Lalu apakah pada saat proses file reader wajib ada variabel? Tidak wajib juga sebenarnya, tetapi mau dikemanakan nanti isi dari file tersebut disimpan kemana kan gitu ya. Kalau misalnya tidak langsung dimasukkan ke dalam sebuah variabel, maka itu wajib dimasukkan lagi ke dalam variabel ke dalam file yang lain gitu ya. Jadi kemungkinan besar sangat diperlukan untuk membuat sebuah variabel kalau di dalam file reader. Gitu ya. Kecuali kalau yang writer itu kita tidak wajib menggunakan variabel. Kenapa? Karena kita bisa langsung menuliskan isi apapun yang kita mau tanpa melewat variabel. Yang kedua adalah menentukan lokasi file target tujuan. Nah, ini adalah jadi kita wajib menentukan kita akan simpan di mana nih file yang akan kita buat, gitu ya. Jangan sampai kita tidak menentukannya. Kenapa? Karena data yang akan kita simpan tersebut harus memiliki tempat penyimpanannya ada di mana. Ya. Selanjutnya adalah membuka file target tujuan dengan menggunakan metode buffer writer. Nah ini cuma berbeda tadi ya, tadi kan buffer reader ya, sekarang jadi buffer writer. Kemudian menuliskan isi file ke dalam file target, kemudian menutup menggunakan metode close. Ini hampir sama. Kita lihat contohnya. Nah, pertama menentukan file. Nah, kedua, membuka file target dengan menggunakan buffer writer. Terakhir adalah menuliskan isi file. Di sini nih, kenapa saya bilang tadi tidak wajib membuat sebuah variabel. Karena di sini di contoh ini, saya langsung inputkan datanya itu tanpa melalui variabel. Tetapi langsung baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Itu kan tanpa menggunakan variabel. Jadi bisa saja, makanya pada saat membuat file writer itu tidak wajib menggunakan variabel tertentu. Jadi boleh tanpa variabel. Yang terakhir adalah menutup program. Hasil begini, seperti ini kira-kira hasilnya. Nah ini ya, jadi ini teman-teman ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang file reader dan juga file writer. Nah, jadi perbedaannya ada di mana sebenarnya ya? Cuman perbedaan antara input stream dengan file reader itu hanya berada di dalam yang paling mencolok ya. Kalau file reader itu berbasis teks, kalau untuk input stream berbasis biner. Tuh. Fungsinya sama saja sebenarnya fungsinya. Itu untuk membaca dan menuliskan sebuah data ke dalam file. Oke, saya kira ini ya yang dapat saya sampaikan. Kalaupun singkat, semoga dapat bermanfaat buat menambah wawasan bahasa kalimat teman-teman tentang bahasa pemrograman 3, khususnya tentang tentang operasi sebuah string atau operasi teks. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.